Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudari para pendengar audio renungan Santapan Firman Tuhan. Selamat kita bertemu sekali lagi pada hari ini di dalam renungan Injil hari ini. Semoga damai, kasih, dan Roh Kudus sentiasa menguasai kehidupan saudara-saudari pada hari ini. Hari ini adalah 11 Februari tahun 2023 bersamaan hari Sabtu, hari biasa kelima. Kita akan sama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil daripada Injil Markus bab 8 ayat 1 hingga 10. Oleh itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang majikan yang mempunyai sebuah syarikat perkhidmatan pelancongan. Pada tahun ini, dia yang mempunyai 10 orang pekerja ingin menetapkan untuk meningkatkan pendapatan berbanding tahun lepas. Maka dengan itu, dia menetapkan satu misi, yaitu mau meningkatkan pendapatan syarikatnya pada tahun ini. Maka dengan itu, dia memberi penekanan kepada semua pekerjanya untuk bekerja keras meningkatkan pendapatan syarikat pada tahun ini. Setelah beberapa ketika, majikan ini melihat situasi pekerja-pekerjanya. Mereka tertekan, mereka dalam keadaan yang penat, bingung, mereka dalam keadaan yang stres sehingga boleh berlakunya perselisihan antara mereka karena semata-mata untuk memenuhi misi meningkatkan pendapatan syarikat. Maka majikan pun merasa tidak senang hati melihat keadaan para pekerjanya. Maka dia pun mula melihat semula, kemudian menyelidiki situasi. Segala perkara bermula daripada meningkatkan pendapatan dan melihat aspek-aspek lain. Akhirnya dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesilapan, di mana dia hanya melihat satu perkara saja dalam mengembangkan pendapatan syarikatnya, yaitu income ataupun pendapatan.
tanpa melihat hal-hal lain, aspek-aspek lain yang diperlukan oleh pekerja, seperti motivasi, peralatan-peralatan, kemudahan-kemudahan yang mereka perlukan, semata-mata untuk meningkatkan pendapatan syarikat, dan perkara-perkara yang penting yang dia terlepas pandang. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini, di mana Yesus melihat banyak orang yang mengikuti dia. Yesus yang melayani orang yang banyak, dia tidak hanya melihat satu aspek dalam pelayanannya, dalam penginjilan. Walaupun Yesus telah memberikan mereka banyak ajaran, pengajaran firman Tuhan, tetapi Yesus menyadari dan mengetahui ada aspek lain juga yang perlu dipenuhi bagi banyak orang yang mengikuti dia, di mana orang banyak ini juga memerlukan makanan karena mereka kelaparan. Berarti Yesus tidak hanya memenuhi aspek keperluan rohani, tetapi memenuhi keperluan fisikal tubuh badan, yaitu makanan bagi orang banyak yang mengikuti dia. Nah, saudara-saudari, betapa Yesus bijaksana, penuh dengan belas kasih, bukan hanya melihat satu keperluan saja di dalam hal pelayanannya, tapi perkara-perkara juga penting yang dia berikan kepada orang lain. Maka sebab itu Yesus disukai oleh banyak orang, karena dia dapat memenuhi apa yang diperlukan oleh masyarakat pada masanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa perkara yang dapat kita renungkan dalam Injil pada hari ini. Waktu Yesus, dengan cara Yesus menyatakan, melakukan pelayanannya pada sesama. Pertama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat di dalam pelayanan kita masing-masing. Mungkin tidak semestinya untuk membawa orang kepada Tuhan dengan semata-mata memberi mereka Alkitab atau firman Tuhan. Ada beberapa cara untuk membawa orang mendekati lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin melalui persahabatan, mungkin melalui pekerjaan, mungkin melalui makanan, keperluan-keperluan lain yang lebih diperlukan orang pada ketika yang memerlukan. Maka dengan itu, saudara-saudari, di dalam pelayanan, mari kita seperti Yesus, menggunakan kebijaksanaan dengan juga diserta dengan belas kasih, keterbukaan, melihat keperluan orang lain. Maka dengan ini, pelayanan kita akan lebih efektif untuk membawa orang lebih dekat, mengenal Yesus, menerima Yesus, dan menjadi pengikut Yesus. Hal yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, yang dapat kita renungkan bahwa sebagai ketua atau orang yang mempunyai fungsi di tempat kerja, di dalam masyarakat, mari kita belajar melihat bahwa orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita bimbing, ataupun yang kita bawa berjalan bersama, mereka juga mempunyai keperluan-keperluan lain yang mungkin kita tidak nampak. Oleh itu mari kita belajar melihat keperluan orang lain, bukannya satu aspek saja, tetapi lebih daripada 1, 2, 3 yang mereka perlukan. Kadang-kadang sebagai ketua, kita hanya melihat apa yang kita harapkan dari mereka itu penghasilan. Mungkin mereka, orang-orang yang kita pimpin, mereka memerlukan kata-kata yang memberi motivasi, semangat, yaitu memberikan mereka kekuatan untuk bekerja dengan lebih sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudara-saudari, ialah mungkin di dalam keluarga, sebagai ibu bapak, sebagai siapapun dalam adik-beradik dalam kekeluargaan, perlukan
kebijaksanaan dalam memimpin, dalam mengatur keluarganya, dengan kebijaksanaan melihat keperluan yang ada dalam sebuah keluarga. Nah, oleh itu saudara-saudari, semoga daripada Injil ini kita dapat sama-sama merenungkan, memberi kita kekuatan dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Kita dapat belajar melihat keperluan orang lain lebih daripada satu atau dua perkara. Maka dengan ini kita dapat menjadi atau dapat berperanan, berfungsi secara efektif di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di tempat kerja, bahkan di dalam masyarakat kita. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.